Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ikut langkah kaki. Pada kesempatan pagi hari ini, ikut langkah kaki akan mengajak teman-teman semua untuk olahraga pagi, olahraga yang ringan-ringan saja, yaitu jalan kaki menyusuri jalan kota Salatiga. Nanti kita akan menemukan apa saja di sepanjang perjalanan. Mungkin ada info-info yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk itu ikuti terus dan jangan di skip-skip. Saat ini jam menunjukkan 05.32 di hari Jumat kali ini. Untuk suasana pagi hari ini kita mulai di Jalan Ahmad Yani. Untuk kondisi jalan di pagi hari ini, di jam sekarang 5:30, masih nampak terlihat sepi. Hanya beberapa kendaraan dan sepeda motor yang belanja di pasar Salatiga. Nanti juga akan kita melihat melewati pasar Salatiga. Kemungkinan nanti kita akan melewati sana. Oke, ikuti terus perjalanan ikut langkah kaki menyusuri sepanjang jalan kota Salatiga. Ini kita sampai di perempatan Pasar Sapi atau Pasar Josari. Nampak kita akan menyeberang. Ini nampak mobil-mobil besar dan beberapa kendaraan yang melintas. Kemudian banyak orang-orang kerja di pabrik. Oke, kita lanjutkan. Dari sini nanti kita akan belok kiri menuju ke Jalan Suropati di Satu Gaten. Alhamdulillah di pagi hari ini cuacanya sangat cerah, sehingga di
pukul 05.30 ini cuaca agak sejuk dan sudah terlihat pagi hari ini sangat-sangat cerah. Samping kanan kita ada SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Berdampingan dengan Masjid Al-Muhajirin. Ini masih nampak di dalam masjid beberapa jemaah masih melaksanakan ibadah setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selama perjalanan pagi hari ini, mudah-mudahan kita menemukan beberapa hal yang dapat kita informasikan kepada teman-teman semua, entah itu nanti informasi yang baik ataupun informasi yang mungkin ada kekurangan-kekurangan di dalam selama perjalanan. Apabila nanti ada yang menemukan hal-hal yang kurang baik, nanti kita akan informasikan dan bisa menjadi koreksi kita bersama. Kita masih melewati Jalan Suropati. Nanti kita akan ke kanan. Oke, kita ke arah kanan. Ternyata di pinggiran Kota Salatiga masih banyak lahan-lahan yang kosong yang dimanfaatkan masyarakat untuk ditanami beberapa pohon, baik itu singkong, ubi-ubian, pepaya, dan lain-lain sebagai penambah kebutuhan sayur-sayuran di Kota Salatiga. Monggo Ibu.
Jalan Surowijoyo. Kita memasuki Jalan Surowijoyo. Maaf, lagi batuk. Jalan Surowijoyo, Mangunsari. Kita akan mengambil jalan yang lurus. Di sekitaran Pingilon ini masih banyak terdapat ataupun rumah-rumah dengan halaman yang cukup luas dan udaranya masih sejuk dan asri. Walaupun mungkin di pinggiran kota, namun suasana alam masih sejuk. Masih banyak terdapat pohon-pohon duku. Monggo ibu. Melewati Masjid Fatimah Pengilon Mangunsari. Oke, ikut langkah kaki di pagi hari ini. Kita sambil olahraga ringan, sambil kita mengeksplor jalan-jalan di pinggiran kota Salatiga. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita memasuki Jalan Merak di daerah Lasman. Di pagi hari ini cukup sepi, namun di saat menjelang maghrib atau orang-orang mencari takjil, di sepanjang jalan ini cukup ramai dengan penjual-penjual yang menjajakan berbagai macam makanan takjil, baik itu gorengan dan lain-lain. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut lagi. Nanti kita akan menyusuri Jalan Merpati di daerah Lasman. Kita belok ke kiri. Ini pedagang kue-kue basah masih nampak baru buka. Ini lagi di pinggiran kota Salatiga ini masih terlihat sejuk udaranya dan nyaman untuk kita melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki. Jalanan cukup
datar, dan bagi pejalan kaki juga akan nyaman dan aman. Nanti ikut langkah kaki, setelah ini kita akan belok ke kanan dan kita akan melewati jalan utama, jalan Semarang Solo. Kita lanjut lagi teman-teman. Mungkin bagi teman-teman semuanya yang mungkin pernah tinggal di Salatiga, yang saat ini mungkin sedang di luar kota, bisa mengobati rasa kangen dengan suasana kesejukan udara di kota Salatiga. Silahkan tonton terus sampai habis, dan mungkin apabila teman-teman ada request mungkin wilayah mana yang mau akan kita ekspor, silakan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, kita akan berbelok ke kanan. Nanti kita akan menyusuri jalan utama Semarang Solo. Kondisi jalan yang kita lihat sampai dengan saat ini masih terlihat bersih, walaupun hanya beberapa daun-daun kecil yang terbawa angin, tapi menurut kami masih cukup bersih. Nanti apakah di jalan utama juga masih seperti ini, atau mungkin lebih bersih, atau mungkin lebih kotor, kita lihat sama-sama. Nah, saat ini kita sudah sampai di jalan utama kota Salatiga.
juga ada tempat-tempat duduk untuk orang-orang yang menunggu kendaraan. Cukup bersih air ya yang ada di sungai, cukup bagus, cukup bersih, terawat. Di sebelah kanan kita ini adalah Rumah Sakit Umum Kota Salatiga yang berdekatan dengan kantor PMI Kota Salatiga. Ini merupakan Jalan Osamaliki, Kota Salatiga. Jalan utama masih terlihat lengang, hanya beberapa kendaraan angkutan yang melayani Ungaran Salatiga, Ungaran Boyolali, dan beberapa pesepeda motor. Cukup enak untuk kita melakukan olahraga jalan kaki di pagi hari ini. Cukup tenang dan kita melewati jalan trotoarnya juga lebih nyaman. Jadi masih cukup bersih, hanya beberapa sampah-sampah plastik saja. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang setia mengikuti perjalanan ikut langkah kaki sampai dengan saat ini, dan mohon dukungannya untuk video-video dari ikuti langkah kaki. Dan apabila teman-teman semua menyukai dengan konten-konten video dari ikut langkah kaki, silahkan di like, dan apabila tidak menyukai, silakan dislike. Oke, mungkin kita akan menyeberang jalan karena nanti kita akan berbelok ke kanan di lampu merah depan untuk kita susuri di Jalan Karting. Oke, kita tunggu. Oke, kita menyeberang.
Oke teman-teman, sejauh ini untuk selama perjalanan kita masih bisa melihat kondisi jalan dengan penataan kota. Di situ juga sediakan kursi-kursi di sepanjang trotoar, dan kalau saya lihat masih cukup tertata dan terawat. Mudah-mudahan di depan nanti juga kita lihat sama-sama untuk fasilitas umum yang disediakan dari pemerintah Kota Salatiga juga tertata dengan baik dan rapi. Kali ini Kang Mamat juga masih melewati Jalan Osama Liki. Ini di sini ada Hotel Palapa di Kota Salatiga. Bagi teman-teman yang perjalanan jauh, yang melintas Kota Salatiga, apabila berkeinginan untuk menginap di Kota Salatiga, ini ada alternatif Hotel Palapa di Jalan Osama Liki. Oke teman-teman, kita ikuti terus perjalanan ke langkah kaki. Nanti sebentar lagi kita akan melewati Jalan Kartini. Setelah ini kita akan ambil kanan untuk melewati Jalan Kartini. Mural cukup asik daripada coret-coret yang tidak berguna. Nah, seperti ini akan menambah suasana kotor di Kota Salatiga. Alangkah baiknya mungkin yang mempunyai kreasi seni bisa menginspirasi seni lukisnya dengan membuat mural-mural daripada harus dicoret-coret seperti ini. Jangan ditiru. Ini kita sudah berbelok kanan, kita melewati Jalan Kartini, masuk wilayah Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kota Salatiga. Sama seperti di jalan utama, ini masih nampak lengang, sepi. Hanya beberapa kendaraan dan motor saja yang melintas. Di Kota Salatiga ini memang cukup pesat perkembangannya, pembangunan infrastruktur. Namun untuk udara sampai saat ini alhamdulillah masih sejuk untuk kita sekedar olahraga pagi untuk mencari keringat dengan udara yang sejuk, masih minim dengan polusi. Bisa terlihat, nampak air-air yang ada di selokan juga masih nampak bersih,
belum tercemar. Nah, kita memasuki Taman Jalan Kartini. Ini kalau dibilang Taman Selasar, ini masih terdapat tanaman-tanaman yang hijau walaupun berada di tengah-tengah kota. Jadi ini Jalan Kartini merupakan tengah-tengah pusat kota, namun masih bisa kita lihat ini masih penghijauannya cukup bagus dan asri. Ini juga cukup tertata dan rapi dan bersih, sehingga untuk sekedar kita untuk duduk-duduk santai nongkrong masih rekomen sekali, walaupun berada di tengah-tengah kota seperti ini. Juga nampak banyak beberapa masyarakat Kota Salatiga yang memanfaatkan daerah ini untuk sekedar mencari keringat dengan olahraga jalan kaki, termasuk mungkin ibu-ibu yang sekedar ke pasar dengan berjalan kaki. Cukup indah di panjang Jalan Kartini ini, masih banyak taman-taman yang hijau. Oke, itu terus ikut langkah kaki. Walaupun sudah banyak pertokoan, namun udara masih masih. Ini ada SMA 3 Salatiga. Pohon-pohon masih dibiarkan sampai tumbuh, dan mungkin nih pohon sudah puluhan tahun karena cukup besar dan cukup menyediakan oksigen untuk di Kota Salatiga ini. Juga menyediakan beberapa halte mudah-mudahan sampai ke depan ini tetap terjaga dengan adanya Taman Selasar Kartini ini. Walaupun di pusat kota, namun masih ada wilayah ataupun taman hijaunya. Karena kalau kita lihat di beberapa kota yang lain, sangat sedikit sekali untuk taman hijau.
Ini ada SD Negeri 05 Salatiga yang berada di Jalan Kartini. Nah, ini Taman Selasar Kartini. Oke, nanti kita akan menyeberang, kita akan masuk ke Jalan Pemotongan. Habis itu kita akan menuju ke Jalan Imam Bonjol kalau nggak salah. Cabang Dinas ESDM. Kita akan menyeberang dan kita akan melewati Jalan Muhyamin. Maaf, tadi saya sampaikan Jalan Imam Bonjol. Ini Jalan Muhyamin. Dan nanti setelah ini kita akan mengambil arah ke kanan melewati Jalan Langen Suko. Jalan yang setiap sorenya di bulan Ramadan ini digunakan ataupun pemerintah Kota Salatiga menyediakan tempat ataupun lahan untuk menjajakan kuliner selama bulan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan ini teman-teman yang mau mencari takjil sambil menunggu berbuka puasa, silahkan datang ke Jalan Langen Suko. Di situ banyak sekali kuliner, jajanan-jajanan baik yang tradisional maupun yang jajanan-jajanan kekinian. Jam 15.30 kalau nggak salah, atau jam 15 itu untuk Jalan Langen Suko sementara ditutup untuk lalu lintas kendaraan, hanya digunakan untuk UMKM yang menjajakan beberapa jajanan untuk takjil, baik yang tradisional maupun yang jajanan kekinian. Oke teman-teman, ini kita sudah mengambil sampai Jalan Langen Suko. Kita ke kanan ini ya, ini banyak sekali umbul-umbul untuk ikut memeriahkan selama bulan Ramadan. Ini kalau nggak salah bertuliskan Kampung Ramadan.
Inilah Jalan Langen Suko yang setiap sorenya selama bulan puasa ini digunakan untuk UMKM menjajakan beberapa makanan tradisional dan jajanan kekinian untuk takjil. Nah, ini Kampung Ramadan Zilenial Jateng Fest 10 Kampung Pungkur Sari. Mungkin teman-teman yang pernah di Kota Salatiga mungkin bertanya-tanya, masih ada nggak yang menjajakan kuliner takjil di Jalan Diponegoro? Jalan Jenderal Sudirman, karena di tahun-tahun yang lalu semua UMKM yang menjajakan takjil itu berada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, mulai dari Bundaran Ramayana sampai dengan Pasar Raya 2. Namun pemerintah Kota Salatiga mengantisipasi ini untuk menghindari kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman, maka dari pemerintah Kota Salatiga memberikan alternatif agar selama bulan Ramadan di Jalan Sudirman tidak terjadi kemacetan, sehingga untuk yang selama ini berjualan ataupun UMKM yang ada di Jalan Jenderal Sudirman dipecah menjadi 2, yaitu di Jalan Langen Suko ini sendiri, dan yang satunya berada di Jalan Tentara Pelajar yang berdekatan dengan alun-alun Pancasila. Ini kita memasuki Jalan Jenderal Sudirman. Sudah kita lihat, nampak sudah ramai karena ini sudah menunjukkan pukul berapa ini, 6.18. Oke teman-teman, kita menyusuri Jalan Jenderal Sudirman. Ini saya informasikan saja, jadi walaupun pemerintah Kota Salatiga sudah memberikan lahan UMKM untuk penyediaan makanan atau jajanan takjil selama bulan Ramadan, namun di area parkir Jalan Jenderal Sudirman ini masih ada yang menjajakan jajanan, namun tidak sebanyak tahun-tahun yang lalu, karena mungkin sudah dipecah menjadi 2. Ya, tadi yang saya sampaikan agar tidak menimbulkan kemacetan, karena memang kalau dari pemerintah Kota Salatiga sendiri tidak mempunyai gagasan untuk memecah menjadi 2, akan kemungkinan semua akan terpusat di jalan ini. Jadi sangat-sangat ramai, dan saya yakin pasti akan menimbulkan kemacetan. Ini Pati Suruh, ini yang cukup diminati baik warga Kota Salatiga maupun warga pendatang yang melewati di Kota Salatiga.
Dan ini alhamdulillah juga di sepanjang Jalan Sudirman ini masih dipertahankan untuk tanaman-tanaman hijau, sehingga di Jalan Sudirman ini masih terlihat nampak asri. Ini kita lihat di samping kiri banyak yang menjajakan bunga-bunga untuk yang biasanya orang yang mau takziah dan mencari bunga di panjang ini selama di pagi hari. Di depan kita nanti kita akan melihat aktivitas pasar pagi yang ada di Kota Salatiga, karena ini masih jam 6:04 atau 6:18. Ini masih banyak para pedagang sayur maupun kebutuhan pokok masih banyak yang beraktivitas, karena biasanya jam 7 itu harus sudah bersih dari pedagang. Jadi aktivitas untuk pasar ini biasanya dimulai jam 12 malam bagi pedagang-pedagang sayur keliling itu akan mencari sayur-sayuran di daerah Pasar Raya 2 sini. Ini masih nampak rame di pasar ini, banyak ayam, sambal kacang, ikan segar, bumbu-bumbu, sayuran. Ini sampai ke belakang, namun kita tidak ke belakang, kita hanya di ini. Ada yang jual bunga juga. Ada bumbu-bumbu, tempe, sayuran, buah-buahan. Ikan pindang, ikan segar, sayuran, yang pasti menjajakan beberapa bahan pokok. Beginilah suasana di pasar pagi Kota Salatiga. Tidak hanya di bulan puasa saja, tapi di setiap hari kondisi suasana hiruk pikuk di pasar ini seperti ini. Dan kemungkinan menjelang nanti Lebaran, seminggu Lebaran,
pasti akan lebih ramai lagi. Seperti ini masih kondisi normal di setiap harinya. Oke teman-teman, ini masih di Jalan Jenderal Sudirman. Mungkin pasar pagi yang paling ujung selatannya. Kita nanti akan lurus. Kita akan belok ke kanan saja. Kita melewati Jalan Sukowati, Salatiga, nanti kita tembus ke alun-alun Pancasila. Ini cukup ramai sekali jalan Jenderal di pagi hari ini. Biasanya ada masyarakat Kota Salatiga maupun dari luar Salatiga yang akan bekerja. Ini kita akan melintasi Jalan Sukowati, Kota Salatiga. Teman-teman yang mungkin mau mencari jajanan khas Salatiga, di sini Jalan Sukowati ini banyak sekali toko-toko yang menyediakan berbagai makanan khas Salatiga seperti ting-ting gepuk Kota Salatiga. Di sini ini ada toko sederhana, luwes, dan yang uniknya lagi di tengah kota ini ada tempat ibadah dari teman atau rekan-rekan kita ya agama Hindu atau Konghucu. Nih, bangunannya seperti ini masih tertata bagus dan rapi. Nah, ini salah satu toko jajanan oleh-oleh yang terbesar di Salatiga, yaitu oleh-oleh toko luwes. Oke teman-teman, kita masih di Jalan Sukowati. Ini masih tampak ya cukup bersih, walaupun ada sedikit beberapa sampah plastik, tisu. Mungkin itu bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal dari pemerintah Kota Salatiga sudah menyediakan beberapa tempat sampah. Ini kita akan lurus. Kalau kita ke kanan jalan ke Sambi, namun kalau kita lurus masih melewati Jalan Sukowati. Nah ini masih tampak sampah-sampah yang baru dikumpulkan oleh petugas yang nanti akan diangkut ke TPS. Nah ini teman-teman yang sempat viral di Kota Salatiga, hotel yang paling kecil dibilangnya, jadi hanya menjulang saja ke atas. Nih ya, ini yang sempat viral di media sosial, nampak.
Ini kalau Kang ikuti langkah kaki melihat masih ya cukup asri, cukup sejuk walaupun di tengah kota. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Silahkan komen di bawah, ataupun mungkin punya saran usul, silahkan komen di bawah supaya mungkin dari pemerintah kota Salatiga supaya dapat memperbaiki ke depannya. Oke, teman-teman semuanya, kalau mungkin teman-teman yang pernah tinggal di Salatiga di era tahun 80-an, 90-an, mungkin masih ingat namanya Madya Titer. Ya, ini sekarang sudah menjadi gereja DMS Salatiga yang dulunya pernah menjadi idaman para masyarakat kota Salatiga yang ingin menyaksikan beberapa film-film yang sedang hit di tahun itu. Yang di sebelah kiri kita ini adalah rumah rakyat atau kantor DPRD kota Salatiga, dan di sebelahnya lagi itu ada kantor Bapak Wali Kota, yaitu kota Salatiga. Masih mempertahankan bangunan peninggalan cukup unik, masih seperti arsitekturnya zaman-zaman kolonial Belanda. Oke, tidak lama lagi kita akan melewati ataupun sampai di alun-alun Pancasila. Ini suasana alun-alun Pancasila di kala pagi hari. Banyak yang memanfaatkan untuk kegiatan olahraga pagi. Oke teman-teman, ini di sepanjang bundaran alun-alun Salatiga masih bisa kita lihat masih banyak sampah yang bertebaran, ya mungkin karena belum ada pembersihan dari dinas untuk melaksanakan pembersihan di sepanjang jalan, karena masih bisa kita lihat
masih banyak pekerja yang membersihkan di dalam alun-alun Salatiga. Oke, dari alun-alun Pancasila kita ambil belok kiri, kita menuju kembali ke arah Pasar Sapi, dan nanti akan kita akhiri video di pagi hari ini, jalan-jalan pagi sambil melihat situasi pagi hari di kota Salatiga dan menikmati sejuknya udara di kota Salatiga. Sekali lagi, bagi teman-teman yang sudah rindu akan kota Salatiga, silahkan komen di bawah apabila mungkin ada request daerah mana yang mau kita explore. Mungkin bisa mengobati rasa kangen teman-teman yang dulu pernah tinggal di Jakarta ataupun yang kelahiran kota Salatiga yang saat ini mungkin merantau ataupun bekerja di kota lain. Dan di bulan puasa ini tentunya nanti banyak warga kota Salatiga yang bekerja di luar kota, ada kemungkinan akan mudik ke kota Salatiga. Bisa tonton video ini, bisa melihat gambaran, oh sekarang kota Salatiga seperti ini. Atau mungkin teman-teman yang tidak ataupun belum diberi kesempatan untuk pulang ke kota Salatiga, atau mungkin teman-teman yang mau mampir di kota Salatiga bisa menjadi inspirasi atau gambaran ataupun sekedar merasakan sejuknya udara yang ada di kota Salatiga. Oke teman-teman, ikut langkah kaki yang masih setia sampai dengan saat ini, saya ucapkan terima kasih
atas dukungan untuk mensupport channel Ikut Langkah Kaki untuk lebih berkembang dan lebih baik lagi. Dan Ikut Langkah Kaki sangat-sangat mengharapkan masukan atau saran bagaimana untuk konten langkah kaki ini, apakah bermanfaat atau tidak, dan apakah ada masukan untuk channel Ikut Langkah Kaki ini agar supaya lebih berkembang di kedepannya dan bisa menyajikan video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kalau suka dengan video ini silahkan like, dan apabila tidak suka dengan video ini silahkan tinggalkan, dislike saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.